Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat kita. Bertemu lagi di podcast Pojok Sehat bersama saya Suster Devi. Pada kali ini edisi Lebaran kita akan membahas yang memang sudah sering atau sering kita tahu ya bahwa makanan-makanan Lebaran itu seperti apa contohnya? Ya, betul. Salah satunya opor, rendang, gulai. Itu tuh membuat khawatir terhadap kesehatan ya teman-teman. Pada kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang praktisi dokter dari klinik dokter kita, yaitu bersama Dokter Fitria. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya dokter, gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di podcast kali ini kita akan membahas edisi Lebaran tentang makanan berlemak, misalnya opor, rendang. Itu gimana caranya supaya kita tidak khawatir ya dok ya terhadap kesehatan kita gitu. Maksudnya supaya kesehatan kita tidak terganggu gitu dok. Banyak kan di luar sana sehabis Lebaran itu seakan-akan kita euforia terhadap yang biasanya satu bulan puasa penuh kita menahan makanan dan lain sebagainya ya dok ya. Nah ketika di Lebaran kita euforia gitu terhadap makanan tersebut. Bagaimana tuh dok supaya kita tidak khawatir terhadap apalagi di penyakit itu ya dok ya, ada kolesterol, terus juga hipertensi, terus juga gula darah, kenaikan gula darah seperti itu dok. Boleh silahkan. Betul ya Teh Devi, sebagaimana kita tahu ketika setelah sebulan penuh kita berpuasa gitu ya, kita menahan segala sesuatu yang memang ingin kita makan selama 1 bulan penuh, kemudian pada saat Lebaran kita dihidangkan berbagai macam makanan dimulai dari opor, rendang, itu tentunya akan menjadi kekhawatiran ya gitu. Betul. Terutama untuk pasien-pasien atau penderita-penderita sebelumnya memiliki penyakit-penyakit kolesterol, darah tinggi, ataupun tadi gula darah gitu. Bagaimana pasca Lebaran ini ketika kita tadi mungkin kan pastinya ingin menyantap makanan-makanan tersebut, tetapi tetap dalam kondisi aman gitu. Bisa dijelaskan dulu dok bagaimana atau kenapa ya makanan khas Lebaran seperti opor, rendang, gulai yang seperti itu, terus apalagi minuman yang berasa minuman manis ya dok ya, terus juga kue Lebaran itu juga yang dapat memicu terhadap penyakit-penyakit tersebut muncul ya dok ya. Boleh silakan dijelaskan. Betul, baik Teh Devi, kita akan bahas mungkin ya satu-satu di sini faktor apa saja atau dari makanan apa saja yang akhirnya pasca Lebaran itu kita jadi memiliki resiko untuk terjadinya peningkatan atau lonjakan kolesterol, tekanan darah dan juga gula. Mungkin kita awali dengan penjelasan tentang kolesterol itu sendiri. Bagaimana kolesterol ini bisa meningkat pasca Lebaran setelah dihidangkannya makanan-makanan yang tadi mungkin kita sebutkan ya, dari opor, kemudian rendang. Sebagaimana kita tahu, makanan-makanan yang tadi kita sebutkan seperti opor, rendang, atau mungkin gulai ya, itu mengandung banyak santan gitu. Nah, santan itu sebetulnya bermanfaat bagi tubuh kita asal dengan pengolahan yang tepat. Gitu. Bagaimana pengolahan yang tepat dari santan? Pengolahan yang tepat dari santan itu dia tidak boleh dimasak lebih dari 3 menit, tidak boleh dipanaskan ulang, dan tidak boleh dicampur dengan makanan-makanan lain yang memang mengandung kolesterol tinggi. Nah, sebagaimana kita tahu, kita tidak melakukan pengolahan santan yang seharusnya gitu, apalagi dari gulai, rendang, itu mungkin kan dimasaknya berjam-jam, lebih dari 3 menit. Belum lagi nanti hari kedua, hari ketiga itu terus dipanaskan. Nah, itulah yang seharusnya santan itu bermanfaat bagi tubuh. Sebetulnya santan itu mengandung yang namanya asam lemak rantai medium atau rantai sedang, di mana asam lemak rantai sedang ini sebetulnya tadi tidak menjadi resiko untuk terjadinya peningkatan kolesterol, bahkan untuk terjadinya sumbatan-sumbatan atau plak di dalam pembuluh darah yang nantinya akan menyumbat pembuluh darah itu sendiri. Jadi sebetulnya aman, tapi dengan catatan tadi ya, gitu, cara pengolahannya baik. Tapi ketika pengolahan santan ini pada saat Lebaran itu jadi tidak sesuai gitu ya, tadi dipanaskan lebih dari 3 menit, kemudian terus dipanaskan berulang, itu akan mengubah rantainya menjadi rantai asam lemak rantai panjang
gitu. Yang mana asam lemak rantai panjang ini menjadi resiko untuk tadi terjadinya peningkatan kolesterol, bahkan sampai terjadinya sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darah atau yang biasanya kita sebut plak ya gitu. Nah, jadi itulah kenapa makanan-makanan pada saat bulan setelah Ramadan yaitu Lebaran ini menjadi resiko untuk terjadinya peningkatan kolesterol gitu. Dan sebagaimana kita tahu, nggak mungkin ya rendang atau tadi gulai atau opor itu dimasaknya kurang dari 3 menit ya gitu. Makanya nanti mungkin di akhir saya akan memberikan tips gitu bagaimana agar tidak terjadi lonjakan kolesterol tersebut. Gitu. Nah, poin yang kedua mungkin selain lonjakan kolesterol ada lonjakan gula ya, gitu. Tadi mungkin juga sudah disebutkan oleh Teh Devi bahwa selain opor, gulai dan juga rendang, makanan yang biasanya tersedia pada saat bulan Ramadan itu adalah kue-kue kering, betul kan? Kue-kue kering, kemudian selain itu juga minuman-minuman manis ya gitu. Dimana kue-kue kering tersebut dan minuman manis tersebut mengandung kadar gula yang memang cukup tinggi. Wah, betul nah, sekali, itu hati-hati ya ketika konsumsinya memang berlebih, itu bisa langsung memicu untuk terjadinya lonjakan kadar gula di dalam darah, terutama untuk penderita diabetes mellitus gitu. Jadi memang harus waspada pada saat mengkonsumsi kue-kue kering atau minuman manis tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga mungkin terakhir itu ini ya lonjakan tekanan darah ya atau hipertensi. Betul sekali dok. Yang menjadi ketakutan ya terutama pasien-pasien saya yang mungkin di klinik ya, selain tadi peningkatan kolesterol pasca lebaran ataupun gula, itu adalah peningkatan tekanan darah tinggi gitu. Kita tahu mungkin pada saat mengkonsumsi makanan-makanan lebaran, salah satunya gulai, opor, atau rendang, pada saat proses masaknya itu garamnya cukup banyak. Betul. Gitu. Padahal yang kita ketahui gitu ya, standar konsumsi per hari yang diperlukan oleh tubuh itu untuk garam itu hanya 1 sendok teh. Gitu. Sedangkan pada makanan-makanan pada saat lebaran itu ya, kita tahu kan garamnya nggak mungkin mungkin hanya 1 sendok betul gitu. Jadi ketika konsumsi garamnya berlebih gitu, belum lagi ditambah kue-kue kering gitu. Kue-kue kering itu mengandung garam yang berlebih karena dia mengandung produk-produk olahan susu gitu ya. Produk-produk olahan susu ini biasanya mengandung natrium yang cukup tinggi atau tadi garam yang cukup tinggi gitu. Nah, ketika dikombinasi gulai, opor dan juga makanan kue-kue kering tersebut gitu, itu akan tadi meningkatkan kadar garam di dalam tubuh gitu atau kadar natrium di dalam tubuh. Ketika kadar natrium di dalam tubuh itu meningkat, natrium ini sifatnya menarik air, sehingga kadar air di dalam pembuluh darah itu akan menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih banyak. Ketika volume air di dalam pembuluh darah itu menjadi banyak, volume darah yang masuk ke dalam jantung itu akan meningkat juga, gitu, sehingga akan meningkatkan kerja jantung. Ketika peningkatan kerja jantung itu terjadi, makanya akan terjadi tadi resiko untuk terjadinya tekanan darah tinggi yang disebut dengan hipertensi. Iya, betul gitu. Jadi karena memang makanan pada saat lebaran itu mengandung garam atau natrium yang tinggi, itulah yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Baik dokter, jadi dari tadi ya makanan berlemak, terus juga makanan tinggi gula, tinggi garam atau tinggi natrium ya dok ya, apalagi di lebaran mungkin kumpul bersama keluarga itu momen banget. Kalau misalnya di budaya Sunda itu ada namanya ngaliwet juga dok. Kadang bosen dengan opor dan rendang, ada ngaliwet, ada asin, sambal lalap seperti itu ya dok ya. Itu juga mungkin pemicunya untuk hipertensi ya dok ya. Lalu misalnya ini dok, bagaimana dong kalau misalnya kita tetap ingin mengkonsumsi tuh ketika lebaran tuh ya karena euforia tadi ya. Tetapi apakah dari dokter ada tipsnya nggak ya? Kita tetap bisa mengkonsumsi tadi ya makanan berlemak, makanan yang manis juga gitu, apalagi yang gurih-gurih juga gitu ya dok ya. Tetapi ada nggak sih tipsnya supaya tetap seimbang gitu? Bagaimana mungkin dokter boleh penjelasannya?
Itu sepertinya kurang afdol ya kalau misalnya pada saat Lebaran itu kita tidak makan opor, nggak makan gulai, atau bahkan kue-kue kering yang memang tersedia di meja gitu. Tapi bagaimana makanan-makanan pada saat Lebaran itu tidak menjadi pemicu 3 penyakit tersebut Betul. tadi ya, kolesterol, gula darah, dan juga hipertensi gitu. Jadi yang pertama adalah yang sudah pasti adalah batasi konsumsinya Baik. gitu. Jadi kalau misalnya kita pada saat Lebaran itu bisa makan opor 2 sampai 3 kali sehari, 3 mangkuk gitu ya. Mungkin kita batasi menjadi 1 kali sehari gitu. Kemudian kue-kue kering juga gitu, kita batasi konsumsinya. Itu yang bisa kita lakukan. Selain itu, selain membatasi konsumsinya, kita bisa melakukan dengan menyeimbangkan pola hidup sehat yang lain gitu ya. Selain membatasi konsumsinya, kita seimbangkan juga dengan melakukan pola hidup sehat yang lain. Yang pertama, kita konsumsi air putih minimal 2 liter per hari. Itu membantu untuk meningkatkan metabolisme di dalam tubuh sehingga tidak terjadi penumpukan baik itu kolesterol, gula ataupun zat-zat yang tidak berguna yang lainnya di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, kita lakukan aktivitas fisik. Itu juga yang akan membantu bagaimana kadar-kadar kolesterol, lemak di dalam tubuh yang memang meningkat tadi atau gula yang meningkat tadi itu bisa menjadi seimbang lagi, yaitu dengan salah satunya melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini akan merubah tadi zat-zat yang memang berlebihan di dalam tubuh itu untuk dijadikan energi dan akan dikeluarkan di dalam tubuh gitu. Kita bisa melakukan aktivitas fisik yang ringan, bisa melakukan jalan kaki gitu selama 30 sampai 45 menit. Itu salah satunya. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk berkala cek kadar kolesterol, gula darah dan juga tekanan darah tingginya pasca Lebaran. Itu mungkin kurang lebih. Seperti baik, alhamdulillah ya ilmunya itu dok ya. Ya alhamdulillah, makasih banget. Saya dapat ilmu baru, terus juga sahabat dokter kita juga mendapatkan ilmu baru dari dokter ya dok ya. Mungkin sebelum ke sesi akhir ya dok ya, sebelum ditutup juga, saya ada sedikit permainan nih untuk dokter. Kita akan bermain yang namanya mitos atau fakta ya dok ya. Cara bermainnya itu ya dok ya. Nanti saya akan memberikan beberapa statement, lalu nanti dokter akan memberikan jawabannya apa itu masuknya mitos atau fakta. Seperti itu dok. Bagaimana dok, siap? Siap. Oke, kalau kayak gitu. Alhamdulillah, silakan. Ya dipegang dulu ya dok ya. Statement yang pertama nih dok. Minum air hangat setelah makan berlemak itu bisa menurunkan kadar kolesterol. Mitos atau fakta dok? Mitos ya sahabat kita, karena sebetulnya pada saat kita minum air, baik itu suhunya dingin ataupun hangat, pada saat air tersebut memasuki tubuh kita, suhunya itu akan disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Jadi sebetulnya pada saat meminum air hangat itu tidak berefek apa-apa terhadap penurunan kadar kolesterol. Baik, berarti sudah jelas ya sahabat kita untuk jawabannya. Statement yang kedua nih dok. Mengkonsumsi telur yang berlebih akan meningkatkan kadar kolesterol. Mitos atau fakta? Fakta ya sahabat dokter kita. Kenapa fakta? Karena tadi ada kata-kata berlebih ya, gitu. Sebetulnya ketika konsumsi telur itu kita sesuai dengan konsumsi perharinya, yaitu 1 butir per telur, itu tidak akan meningkatkan kolesterol secara drastis. Tapi ketika konsumsinya berlebih, tadi kembali lagi, itu bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya peningkatan kadar kolesterol. Sebagaimana kita tahu, dalam 1 butir telur itu mengandung 185 sampai 200 mg kolesterol gitu. Jadi ketika konsumsinya itu lebih dari 1 butir per hari, sedangkan kebutuhan kolesterol per hari di dalam tubuh kita itu adalah 300 mg, nah itu bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya peningkatan kolesterol. Ya, baik. Kita lanjutkan ya dok, ke statement yang terakhir nih, statement ketiga. Anak-anak tidak perlu khawatir tentang kenaikan gula darah. Mitos atau fakta dok? Mitos ya sahabat kita. Selain pada orang dewasa,
perlu memperhatikan konsumsi per hari dari gula itu adalah anak-anak. Karena pada anak-anak juga itu bisa terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah yang akhirnya bisa beresiko untuk terjadinya penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes mellitus pada anak itu ada 2 tipe. Yang pertama itu adalah tipe 1, yang kedua itu adalah tipe 2. Nah, tipe 2 inilah yang bisa terjadi karena pola hidup yang kurang sehat, yang salah satunya itu adalah diakibatkan karena konsumsi gula yang berlebihan. Seperti itu, karena memang banyak ya dok ya sekarang tuh jangankan ke lansia ya dok ya, ternyata penyakit tersebut tuh untuk saat ini ya dok ya, karena cukup berbahaya tuh makanan kalau misalnya kita yang kurang bisa memilah ya dok ya, jadi ke anak-anak pun, remaja juga ya, dewasa awal juga dapat terkena gitu, ada yang dari hipertensi bisa ke stroke juga gitu ya, kolesterol, terus juga gula darah atau diabetes itu mengincar ke anak-anak kecil ya gitu ya dari makanan atau minuman seperti itu ya dok ya. Cukup khawatir juga sebetulnya ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan tadi ya teman-teman gitu, segala sesuatu juga yang kita konsumsi memang baiknya tidak secara berlebihan, betul ya dok ya, karena memang yang berlebihan itu akhirnya ya tidak baik juga untuk diri kita sendiri ya, betul seperti itu. Alhamdulillah untuk games mitos fakta ini sudah selesai ya dok ya, gitu juga terima kasih dok sudah memberikan penjelasan dan juga sudah berkenan untuk ikut di games ini, berbicara soal kolesterol, penyakit diabetes dan penyakit hipertensi ya teman-teman. Apabila ada sahabat kita yang memang ingin mengkonsultasikan untuk ke klinik dokter kita ada pelayanan dokter umum, pelayanan ahli gizi dan juga pemeriksaan laboratorium gitu untuk mengecek kadar kolesterol, kadar gula dan juga hipertensi secara berkala gitu ya dok ya. Dan itu memang harus rutin gitu. Kalau misalnya yang memiliki ada riwayat kolesterol dan penyakit tersebut itu memang harus secara berkala gitu, minimal 1 bulan sekali. Kalaupun misalnya kita yang atau teman atau sahabat kita yang sehat dan tidak ada riwayat, itu ya 3 bulan atau 6 bulan sekali cukup ya teman-teman. Lalu juga untuk konsultasi di klinik dokter kita itu untuk ke dokter umum, sahabat kita bisa mendapatkan informasi atau edukasi yang lebih mungkin ya, atau juga bisa mengkonsultasikan dengan ahli gizi untuk mendapatkan menu-menu apa saja sih yang pas sesuai dengan berat badan, tinggi badan sahabat kita. Lalu juga untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu teman-teman atau sahabat kita itu bisa mengecek secara berkala kolesterolnya gitu, terus juga gula di dalam darahnya, seperti itu. Jadi untuk sahabat kita yang ingin memeriksakan kesehatannya bisa langsung datang konsultasi ke klinik dokter kita, seperti itu. Baik dokter, ini terakhir nih dok, sebelum saya tutup di podcast ini, izinkan untuk memberikan closing statement ya dari dokter, silahkan. Nikmati makanan lebaran secukupnya, seimbangkan dengan makanan sehat dan juga tetap aktif bergerak, dan jangan lupa untuk mengontrol kadar kolesterol, gula darah dan juga tekanan darah secara berkala. Baik, Masya Allah, terima kasih Dokter Fitria. Hari ini informasinya cukup menambah luas wawasan saya pribadi ya dok ya. Mudah-mudahan ilmu yang Dokter Fitria berikan bermanfaat untuk kita semua ya, terutama juga untuk saya pribadi dan juga untuk sahabat kita. Baik sahabat kita dimanapun berada, jangan lupa untuk follow akun sosial media klinik dokter kita yang ada di bawah ini ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada sahabat dokter kita telah menyaksikan podcast Pojok Sehat. Nantikan episode podcast selanjutnya di YouTube-nya Klinik Dokter Kita. Jangan lupa subscribe,
like dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.